Ini agak mirip dengan teorinya muridnya tentang kebahagiaan. Jadi ini menyempurnakan tadi tentang keutamaan. Jadi hidup kita itu kan variabelnya 3. Ada pleasure, ada honor, ada wisdom. Kombinasi 3 ini kalau proporsinya tepat akan melahirkan happiness, kebahagiaan. Awas keliru. Jadi pleasure itu kesenangan. Kesenangan iya, tapi jangan overdosis. Ketika overdosis, maka kita akan diperbudak oleh nafsu. Makan iya, tapi jangan sehari-hari mikir makan terus. Baru selesai sarapan sudah mikir nanti makan siang di mana ya enaknya. Berdoa. Itu mikir mangan toh. Jadi hati-hati nyari kesenangan. Baru selesai nonton film, wah nyari film lagi nih yang kayak yuk. Berarti hidupmu selalu pleasure, nyari seneng toh. Ketika kamu nyari seneng saja, akhirnya apa? Rasionalitasmu mati, tidak pernah dipakai. Apalagi yang tiap hari nonton film, apalagi yang maniak drama Korea, apa yang maniak. Pokoknya seneng aja, rasional nggak penting. Ya kan, makan juga gitu, minum juga gitu, seneng-seneng pacaran juga gitu, pacaran terus sampai overdosis. Iya, hati-hati. Overdosis itu ndak enak. Overdosis apa aja, termasuk pacaran. Semakin kamu sering pacaran, semakin akan cepat putusnya. Kan sering tak kasih teori bagaimana habisnya zat kimia untuk orang jatuh cinta itu. Ya kan, ya itu kan bertahannya cuma 4 tahun. Kalau setelah 4 tahun itu pacaran biasanya sudah nggak hangat lagi. Sudah mulai banyak yang lebih cakep dari pacarmu. Tapi kalau tahun-tahun pertama tidak ada tandingannya, pokoknya sip. Tapi begitu tahun keempat mulai banyak. 1, 2, 3. Yang kemarin biasa-biasa sekarang jadi cakep. Oke. Oh ya. Lu ada yang pengalaman di sini. Oke. Terus yang kedua honor. Honor itu kehormatan, status. Ada orang yang enggak, kesenangan tidak jadi tujuannya. Dia pingin IP-nya tinggi, dia pingin sukses, dia pingin status sosialnya bagus, dia pingin jadi A, jadi B, jadi C. Itu biasanya demi kehormatan, ya kan, demi pengakuan. Hati-hati juga. Honor itu berarti pengakuan. Baik pleasure maupun honor tidak akan lahir kebahagiaan. Kenapa? Karena tergantung dari luar dirimu. Pleasure itu kan kamu seneng kalau kebutuhanmu terhadap yang di luar dirimu terpenuhi. Honor itu kalau kamu dihargai orang lain. Kamu berharga itu bagus, tapi kalau kamu butuh dihargai orang lain, itu berat. Karena orang lain itu bisa berubah-ubah sakar PDW. Kalau kamu diperbudak itu, ya kamu akan susah sendiri, pasti tidak akan bahagia. Dan yang ketiga, wisdom. Wisdom ini yang menyeimbangkan. Pleasure bagus, boleh kamu nyari seneng. Honor, ingin jadi orang terhormat, bagus. Tapi jangan overdosis. Yang bikin tidak overdosis apa? Wisdom. Wisdom itu tidak sekedar benar, tapi juga bijaksana. Sumbernya memang kebenaran, tapi kebenaran yang naik kelas 1 level dengan nama kebijaksanaan. Kan saya sering mencontohkan kan, kebenaran itu kalau ada temenmu berat badannya overweight, tinggi, terus halo gendut, itu kebenaran. Tapi kan tidak bijaksana, ya kan, mau kasihan dia. Padahal pacar yang setia itu nyari yang gendut, karena dia tidak mungkin ngejar yang lain. Lari aja berat dia. Ya kan, beratnya overweight, jadi abot. Oke. Jadi pleasure, honor,
dan wisdom. Maka kuncinya ada di wisdom, kebijaksanaan. Nah, ini penjelasannya tadi. Kebahagiaan bukan dalam kesenangan, kebahagiaan bukan dalam kehormatan, tapi kebahagiaan butuh wisdom. Apa sih wisdom itu? Ini loh wisdom itu. Ini kalimat-kalimat yang terkenal dari Socrates. Untuk menemukan kebijaksanaan, kuncinya apa? Know yourself. Gnotis autem. Kenali dirimu. Siapa kamu? Berapa dosismu untuk bikin seneng apa bikin sedih? Cirimu itu apa? Kamu gak kuat kalau lihat apa? Kamu seneng kalau lihat apa? Kamu sedih kalau ngalami apa? Itu know yourself. Coba dikenali deh dirimu. Itu yang pertama. Yang kedua, ujilah hidupmu biar berharga. Ya agak mirip dengan yang menguji itu maksudnya. Setelah kamu kenal, kamu tes. Apa benar sih aku itu harus kayak gini? Itu examined life. Aku itu orangnya agak males kalau kuliah. Oh, itu berarti ciriku itu. Kalau kuliah males. Kalau nongkrong semangat, apalagi ngangkring. Tapi apa ya pas ya aku kayak gini? Itu namanya menguji hidup. Hidup itu semakin kamu uji, semakin dia berharga. Jarang, kalau mengenali diri mungkin banyak orang ya. Apa seleraku, apa keinginanku. Tapi menguji hidup, apa iya sih aku harus begini? Wong cita-citaku itu loh bisnis. Lah kok aku kuliah tafsir itu gimana ya? Nah, ngono loh. Itu namanya menguji hidup. Kok bisa ya aku dulu? Itu menguji hidup. Jadi examined life, ujilah hidupmu. Kalau dua sudah, baru putuskan. Itu prinsip freedom, self-rule. Aturlah dirimu kemudian. Berarti yang bagus itu, meskipun seleraku A, harusnya sekarang aku B. Janjane pingin sih aku gak usah menyelesaikan aja kuliah. Ngapain sih mau kuliah? Tapi seandainya gak tak selesaikan, efeknya gini. Oke lah, berarti aku milih ini aja. Itu namanya self-rule. Rumusnya self-rule itu wanting what you ought to and knowing what that is. Ingin apa yang harus kamu inginkan dan tahu apa sih yang kamu inginkan itu. Banyak orang ingin sesuatu tapi dia tidak tahu apa yang diinginkan itu. Saya Pak, ingin IP 4. Terus ngapain kalau IP 4? Ya kumulat Pak. Setelah kumulat ngapain? Ya tidak tahu juga Pak. Yang penting kumulat. Itu namanya kamu nggak tahu kenapa kamu pingin itu. Silahkan diinginkan, tapi tahu kenapa kamu pingin itu. Nah, itu wisdom namanya, bijaksana. Oke. Nah, kuncinya ini nanti di Socrates. The secret of happiness is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less. Rahasia hidup bahagia itu tidak ditemukan dalam mencari yang lebih kaya, lebih cakep, lebih enak, tidak di situ. Jadi bukan dengan, kalau IP bukan dengan nyari IP yang lebih tinggi terus, kalau pacar bukan dengan nyari pacar yang lebih cakep terus. Bahagia tidak di situ. Bahagia itu in developing the capacity to enjoy less. Meningkatkan kapasitas dirimu untuk bisa menikmati yang kurang sempurna, yang tidak 100%. Jadi bahagiamu itu bukan nyari pacar yang lebih cakep, tapi kemampuanmu untuk menerima pacar yang biasa-biasa aja. Semakin kamu bisa menerima yang biasa-biasa aja, semakin kamu bahagia. Tapi kalau kamu ngejar yang cakep, kamu tidak akan bahagia, karena akan selalu ada yang lebih cakep. Nah, kaya juga begitu. Kalau bahagiamu adalah
nyari yang lebih kaya dan pengen lebih kaya, nggak akan ketemu bahagia. Bahagia itu kamu bisa menerima berapapun kekayaanmu sekarang. Jadi developing the capacity to enjoy less. Semakin kamu canggih menikmati yang lebih rendah, hidupmu akan semakin bahagia. Semakin kamu bersyukur. Sebenarnya saya kos-kosan kelas 100.000, 200.000 sudah cukup kok Pak. Sekarang 300, Alhamdulillah, bahagia. Tapi kalau kamu kos itu memang yang enak, yang 1 jutaan ke atas Pak. Kalau nggak terpaksa saya enggak kok Pak, kos kayak gini ini ya gimana lagi, kuatnya cuma gini, itu kamu nggak akan bahagia. Tapi semakin kamu kuat dengan yang kelas rendah, kamu akan semakin bahagia. Dengan angkringan aja cukup. Kalau kamu dibawa ke restoran, kamu akan sangat bahagia. Tapi kalau restoran bagimu belum cukup, dibawa ke restoran pun tidak ada rasanya. Kamu tetap nuntut yang lebih. Jadi rahasia kebahagiaan di situ katanya. The secret of happiness is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less. Ini kalimat kalian temukan di Apologia. Jadi itu yang saya bilang, jangan-jangan orang ini mungkin bisa kualifikasi. Jadi terakhir ketika dia disuruh membela diri waktu mau dieksekusi, katanya Socrates pesannya ini. Jadi aku harus mengulang kata-kataku ini kepada siapapun yang kutemui, baik tua ataupun muda, warga di sini atau orang asing. Tapi terutama pada para warga, karena merekalah saudara-saudara terdekatku. Itu kalimat selanjutnya, tak miring, bahwa aku ini adalah perintah Tuhan, dan aku yakin tak ada kebaikan yang lebih baik pada negeri ini selain pengabdianku pada Tuhan. Yang kulakukan hanyalah mengajak kalian semua, para pemuda dan para orang tua, untuk tak hanya memikirkan orang-orangmu atau harta milikmu, namun yang pertama dan paling utama, perhatikan nasib jiwamu. Kukatakan kepadamu bahwa kebajikan bukanlah dengan menerima uang dan harta, tapi bahwa kebajikan itulah harta dan segala hal yang baik dari diri manusia akan muncul, baik di tengah publik maupun dari individu. Inilah yang aku ajarkan. Kalimat-kalimatnya sangat agama hari ini. Warga Athena, bila kalian membunuhku, kalian tak akan mudah menemukan pengganggu sepertiku yang Tuhan telah anugerahkan kepada negeri ini. Negeri ini bak kuda ningrat yang besar, yang berjalan demikian lamban lantaran ukuran tubuhnya. Ia mestilah diusik agar hidup kembali, dan akulah pengganggu itu yang Tuhan telah tempatkan di negeri ini. Dan di sepanjang waktu, di mana-mana aku akan selalu mendekatimu, membangunkanmu, membujuk dan mengusikmu. Itu kalimat-kalimat terakhirnya Socrates. Yang penting juga, ketika aku katakan bahwa aku dianugerahkan Tuhan padamu, bukti dari misi dan tugasku adalah sebagai berikut. Jika aku seperti kebanyakan orang, aku pastilah tak akan menolak kepentinganku sendiri. Demi kepentinganmu, aku datang padamu sebagai bapak atau saudara tua, mengajakmu pada kebajikan yang mulia. Jika aku memperoleh sesuatu dari situ, atau jika aku dibayar karena ajakanku ini, tentu hal itu akan menjadi alasan yang masuk akal atas tindakanku ini. Namun seperti yang kalian lihat, tak satu pun penuntutku mampu menunjukkan bahwa aku mengutip bayaran apapun. Mereka tak punya bukti, dan aku memiliki bukti yang cukup atas kebenaran dari apa yang aku katakan, yakni kemiskinanku. Jadi katanya Socrates, kalau mau kaya dan minta bayaran, muridku banyak yang kaya. Kalau tujuanku ekonomi, sudah sejak dulu aku kaya. Dan bukti paling gampang, lihatlah bahwa aku tetap miskin. Jadi nggak ada pamrih ke sana.
Oke, kalimat yang bagus dari Socrates. It is best and easiest not to discredit others, but to prepare oneself to be as good as possible. Yang terbaik dan paling gampang adalah gak usah kamu sibuk nyari kesalahannya orang lain, mendiskreditkan orang lain, tapi siapkan dirimu sebaik mungkin. Ini kan ayat-ayat yang bagi saya sangat religius, sangat islami. Kamu cari hadisnya banyak. Jadi misinya gak jauh-jauh dari agama-agama. Jadi jangan sibuk dengan jeleknya orang lain di mana, salahnya orang lain di mana, tapi bikinlah dirimu jadi orang yang baik sebaik yang kamu mampu. As good as possible. Ini untuk kalian. Employ your time in improving yourself by another man's writing, so that you shall gain easily what others have labored hard for. Berdayakan dirimu, berdayakan waktumu untuk meningkatkan dirimu dengan tulisan orang lain. Maksudnya membacalah. Kenapa? Karena dengan membaca kamu akan memperoleh dengan mudah apa yang dilakukan orang lain dengan susah payah. Bikin tulisan itu kan berat. Bikin skripsi, bikin tesis, nulis buku itu berat. Tapi kamu yang baca bisa dengan mudah dapat pengetahuan yang diusahakan dengan berat oleh para penulis. Ini Socrates kayak nyindir kita bahwa semakin kita males baca, itu berarti kita semakin tidak cerdas. Saya ingin pengalaman Pak, ilmu itu di sekeliling kita banyak. Iya, dan yang nulis tentang sekelilingmu itu juga sudah banyak. Daripada kamu capek-capek, baca aja sudah cukup. Itu sudah mati-matian yang bikin tulisan itu. Cara paling ringkas, paling cepat. Tidak usah harus ngalami dulu. Jadi membaca, itu makanya saya bilang untuk kalian, nasihatnya Socrates, bacalah, Iqra. Terus, strong mind discuss ideas, average mind discuss event, weak mind discuss people. Akal, pikiran yang kuat, yang dibahas ide, gagasan. Pikiran sedang, pikiran rata-rata, yang dibahas peristiwa. Pikiran yang lemah, usil biasanya, yang dibahas orang. Ayo, mana yang sering kalian bahas? Kalian sering ngomongin orang atau ngomongin cerita peristiwa? Tadi ada apa? Tadi saya jalan ada kecelakaan. Kemarin ada apa? Tadi ada pembunuhan, ada. Ya kita rata-rata berarti. Tapi strong mind, pikiran yang kuat itu bahas ide-ide, ideal-ideal, gagasan-gagasan untuk kebaikan, untuk perbaikan. Jadi kalau ingin pikiranmu jadi strong, ya ide, angkatlah. Kalau kamu orang biasa, ya ngomong event, tapi jangan orang, berarti kamu lemah. Mungkin pernah tak ceritakan ketika Socrates punya rumus triple filter. Nanti di buku sini ada. Ini calon bukunya MCS yang pertama. Cuma tidak usah khawatir, ini isinya bukan filsafat, cuma cerita-cerita aja. Jadi suatu ketika ada temen, ini logika anti gosip. Kalau ada yang mau gosip pakai teorinya Socrates, namanya triple filter, saringan 3 lapis. Jadi suatu ketika ada temennya datang, Socrates, kamu mau tahu nggak? Saya punya kabar baru. Ada orang ngomongin muridmu. Socrates terus, sebelum kamu ngasih kabar, jawab dulu 3 pertanyaanku. Kan biasa Socrates itu gitu. Kalau 3 ini terjawab, oke lah, enggak apa-apa. Pertanyaan pertama, yang kamu omongkan itu benar, pasti benar apa bisa keliru? Ya saya enggak tahu sih, saya kan cuma dapat kabar, dapat informasi, belum tak cek. Oke, yang pertama berarti jawabannya tidak pasti benar.
Terus yang mau kamu omongkan itu hal-hal yang baik apa yang buruk? Katanya temannya, ya yang buruk lah, mana ada sekarang gosip hal yang baik-baik, mesti ngomong yang jelek-jelek. Makanya mau tak ceritain ini padamu. Oke, berarti bukan hal yang baik. Terus yang ketiga, katanya Sokrates, kalau 1, 2 nggak lulus nggak apa-apa lah, tapi yang ketiga ini harus lulus deh. Yang mau kamu omongkan padaku itu ada gunanya nggak buatku? Nah, katanya temannya, ya menurutku sih nggak terlalu penting sih, ya nggak tahu juga nggak apa-apa. Ya wes, jadi katanya Sokrates, berarti yang mau kamu omongkan itu nggak mesti benar, nggak bagus, dan nggak ada gunanya. Ngapain kamu capek-capek cerita? Buang-buang energi, buang-buang waktu. Jadi weak mind, pikiran yang lemah. Oke, ini bagi yang jomblo. Jadi katanya Sokrates, my advice to you is get married. If you find a good wife, you will be happy. If not, you will become a philosopher. Jadi katanya Sokrates, tak bilangin ya, nasihatku untukmu. Ini belakangan Sokrates akhirnya juga nikah. Apapun yang terjadi, menikahlah, jangan jomblo. Kalau kamu ketemu istri yang bagus, alhamdulillah hidupmu akan bahagia. Kalau kamu ketemu istri yang jelek, kamu akan jadi filosof. Ya tafsirkan sendiri ya. Tenang wae, untuk bojo elek, untuk filosof kamu bolak-balik kamu mesti mikir piye to yo, piye to. Nah, sering mikir kan kamu lama-lama jadi filosof. Jadi katanya Sokrates itu, jadi jangan jomblo ya. Ini kan kayak hadisnya Nabi, kudu nikah barang siapa. Jadi anak muda harus nikah kalau sudah mampu. Jadi my advice to you is get married, menikahlah. Ini kalimat terakhir dari Apologia. Sepanjang masih bisa bernafas dan berpikir, diriku tidak akan pernah berhenti mengamalkan filsafat, mendesakkannya padamu dan menjelaskan kebenaran bagi setiap orang yang kutemui. Jadi entah membebaskanku atau tidak, kalian pasti tahu bahwa sikapku tidak akan berubah. Bahkan tidak juga seandainya aku harus menjalani 1000 kehidupan. Ya, itu kalimat dahsyatnya. Meskipun nanti ada lagi kalimat terakhir yang enggak seserius ini. Jadi ketika ditanya kalimat terakhirnya Sokrates, apa ada pesan terakhir? Ya, setelah ini saya mati dan kalian masih hidup. Mana yang lebih baik? Hanya Tuhan yang tahu. Dan satu lagi, ada mulutnya Krito kan ada di situ. Jangan lupa Krito, aku masih punya utang ayam pada tetanggaku yang namanya siapa. Tolong nanti ayam ini dibayar ya. Nah itu juga kalimat terakhirnya Sokrates. Kelihatannya di sini juga tak sebut. Oke, itu almarhum Sokrates. Ya kan sekarang sudah nggak ada, berarti kan almarhum. Untuk menghormati orang penting yang meninggal kita sebut almarhum, Allahumma firlah. Oke, jadi dan memang dia mengalami nasib yang luar biasa. Justru jadi besar dan monumental, diingat orang, dirujuk orang, antara lain karena dia dieksekusi. Dan mungkin skenarionya Tuhan memang begitu. Dengan dia dieksekusi, muridnya jadi membara, dan lahirlah generasi baru filsafat Yunani yang luar biasa, yang menginspirasi peradaban sampai hari ini. Jadi dia bapaknya filosof. Oke, saya kira itu ya Sokrates. Kita ketemu martir besar pertama. Minggu depan kita ketemu dengan konotasi yang agak jauh berbeda dari dunia tasawuf, yaitu Abu Mansur Al-Hallaj.
Nanti muridnya juga kita bahas yang dari Indonesia, Syekh Siti Jenar. Insya Allah ketemu lagi minggu depan dengan martir yang kedua. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.